Temuan sekarang kita masuk ke bab 3 tentang pewarisan sifat atau persilangan genetika pada makhluk hidup. Nah, persilangan di sini atau pewarisan di sini adalah sifat dari sifat fisik ya, bukan sifat kebiasaan dari manusia ataupun dari hewan itu sendiri ya. Tapi di sini adalah sifat dari fisiknya. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita perhatikan di sekitar kita atau di keluarga kita ya. Nah, di situ di keluarga kita misalkan ada seorang ayah dan seorang ibu. Nah, itu dari mana datang awalnya? Nah, itu berarti sama ya. Mereka juga berasal dari keturunan masing-masing. Termasuk kita itu berasal dari keturunan ayah dan ibu kita. Nah, biasanya dalam keluarga itu memiliki sifat ya. Memiliki sifat-sifat yang dimiliki itu biasanya tidak jauh dari sifat kedua orang tuanya atau karena ada faktor keturunan. Nah, makanya sifat-sifat yang dimiliki oleh induk atau tertua akan diwariskan kepada keturunannya. Tapi ingat, tadi ya, sifat di sini adalah sifat fisik ya yang diturunkan. Nah, oke. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bahkan kita lihat di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara kita, nah memiliki perbedaan ciri-ciri yang berbeda. Kenapa? Karena indukannya yang berbeda sehingga menghasilkan keturunan yang berbeda. Oke ya. Nah, materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat itu kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Nah, di mana kromosom itu adalah benang-benang halus yang terdapat dalam inti sel yang mudah menyerap zat warna tertentu yang dapat menentukan pewarisan sifat ya. Nah, jadi kromosom itu benang-benang yang terdapat di dalam inti sel ya, yang nantinya akan menentukan pewarisan sifat. Nah, terus gen itu adalah substansi kimia berupa senyawa asam nukleot yang terdapat dalam kromosom. Nah, jadi di dalam kromosom itu terdapat gen. Nah, yang dapat menentukan pewarisan sifat. Nah, gen inilah yang biasa diambil oleh medis untuk menentukan sifat DNA-nya ya, gen DNA-nya. Makanya ketika seseorang ingin menentukan apakah itu satu keluarga atau tidak, atau bahkan ada kekerabatan, nah itu bisa diambil dari gennya. Apakah DNA-nya sama, cocok atau tidak. Nah, makanya untuk menentukan biasanya kan ada yang ingin menentukan apakah dia anaknya atau bukan, nah, itu diambil dari gennya ya, atau DNA. Nah, gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Nah, seperti ini ya. Contoh, kita DNA itu dari mana ya? DNA itu dari mana? Nah, DNA itu ternyata tadi berasal dari kromosom ya, ini. Nah, kromosom itu adanya di mana? Kromosom itu adanya di dalam inti sel. Nah, misalkan kita ambil satu sel. Misalkan kita ambil sel kulit ya, atau diambil itu dari jaringan kulit ya. Jaringan kulit. Nah, dalam jaringan itu ingat, jaringan itu kumpulan dari sel, berarti ambil aja kita selnya aja yang diambil. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Nah, inti sel itu masuk ada kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah ada yang namanya DNA atau gen ya. DNA atau RNA. Inilah yang diambil untuk dicek ya DNA-nya. Nah, genetika ya. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunan anaknya atau anaknya. Nah, misalkan ini ada tadi gen ya, gen X dan Y itu disilangkan. Nah, istilah-istilah genetika ya. Yang pertama gen tadi ya. Gen itu adalah segmen tertentu atau DNA yang ada di kromosom. Tadi ya, ingat tadi yang ada di kromosom gen itu yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunannya. Nah, jadi yang akan menentukan keturunannya atau bukan itu dilihat dari gennya. Oke, nah kalau kromosom itu pembawa faktor pembawa sifat keturunan dari induk pada anaknya. Ini sama aja sih. Intinya kromosom dan gen. Kromosom tadi adanya di inti sel, gen itu ada di kromosom. Nah, terus ada parental atau induk. Nah, nanti kita akan atau P ya, P1. Induknya itu adalah
Nah, yang menurunkan ya, baik itu ibu atau ayah. Nah, terus ada filial atau keturunan, atau F1, ada F2 atau fenotip nanti ya. Fenotip 1, fenotip 2. Terus ada alel. Nah, alel ini adalah pasangan dari setiap gen ya. Nah, terus ada keturunan atau generasi pertama F1 dan ada generasi kedua ya, atau F2. Nah, genotip ya. Genotip itu adalah sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Nah, terus kalau fenotip itu sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Nah, terus dominan. Nah, yang lebih kuat. Jadi dominan itu nanti kan kita akan ada gen yang dominan, ada gen yang resesif. Nah, dominan itu adalah artinya gen itu lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan tersebut. Nah, sehingga ini mirip ayahnya atau ini mirip ibunya. Nah, itu kenapa? Berarti itu gennya lebih dominan. Nah, kalau resesif ini yang sifatnya lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunannya ya. Terus ada intermedier, yaitu intermedier sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Jadi ini dua-duanya gen yang muncul pada keturunan itu sama-sama kuat. Jadi dia mirip ke ibunya, mirip ke bapaknya, sama ya. Nah, terus semi dominan ya. Semi dominan itu pasangan gen atau alel ya, atau alel yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Nah, itu ya. Homozigot ya. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat ya. Nah, di sini ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Jadi kedua-duanya ini mah dominan dan atau juga kedua-duanya resesif atau lemah ya. Makanya homozigot itu sama-sama pasangan yang sama kuat, baik itu kuat di dominannya atau di resesifnya ya. Nah, itu ya. Contoh ini biasanya dilambangkan dengan huruf besar dua-duanya ya. Huruf besar AA, KK, MM, BB. Nah, biasanya seperti itu. TT. Nah, itu intinya dilambangkan dengan huruf besar. Kalau homozigot itu dilambangkan resesif itu dilambangkan dengan huruf-huruf kecil ya. Nah, kalau heterozigot ini pasangan gen yang tidak sama kuat. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Artinya ada dilambangkan biasanya dengan huruf besar 1 dan huruf kecil 1. Nah, ini ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Berarti. Nah, terus galur murni ya. Galur murni itu adalah keturunan saat satu induk organisme dengan genotip homozigot, biasanya dominan ya. Nah, jadi satu induk organisme dengan genotip homozigot. Nah, jadi satu diambilnya yang kuat, yang satu lagi biasanya intinya dominan ya, lebih dominan. Nah, backcross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Jadi nanti ada yang namanya hasil persilangan itu atau hasil persilangan ke-1 dikawinkan lagi dengan induknya. Nah, itu akan menghasilkannya apa? Nah, testros itu persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif ya. Jadi ini mah persilangan F1, jadi hasil dari 1, tapi ini induknya yang resesif. Kalau tadi mah backcross itu induknya yang dominan. Nah, gitu ya. Terus hukum Mendel. Nah, hukum Mendel pada proses pembentukan gamet gen berpisah secara acak. Nah, itu atau hukum segregasi secara bebas ya. Nah, satu atau dikenal dengan sebagai hukum Mendel 1. Nah, misalkan M besar M kecil, berarti ini satu dominan, satu resesif. Nah, akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Itu ya. Ini secara bebas hukum atau gen berpisah secara acak ya. Nah, pada proses pembuahan fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak. Ya, jadi akan bertemu lagi secara acak atau dikenal sebagai
hukum Mendel 2 atau asortasi ya. Hukum Mendel 2 itu asortasi. Hukum Mendel 1 itu segresi ya, segregasi. Nah, pada contoh di atas, gamet M dapat membuahi gamet lainnya, misalkan M besar atau dapat juga M kecil. Nah, bagaimana menentukan rasio hasil persilangan monohibrida dan dihibrida? Nah, buat langkahnya, yang pertama kita buat dulu diagram persilangannya. Terus yang kedua menentukan genotip dan fenotipnya. Nah, terus menentukan gamet dan menerapkan hukum Mendel. Nah, oke ya. Kita bahas dulu persilangan hibrida atau wastar. Persilangan monohibrida ya. Nah, persilangan dihibrida dan persilangan trihibrida dan penyakit menurun pada manusia. Nah, tapi kita akan bahas 3 aja dulu di sini ya. Oke, nah pertama adalah persilangan monohibrida ya. Nah, persilangan dengan satu sifat beda ya. Nah, jadi persilangan monohibrida persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya ya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Jadi sifatnya satu sifat yang berbeda. Apa di sini sifatnya? Sifatnya itu adalah warna ya, kuning dan merah. Sifatnya kan itu sifat. Kuning itu sifat di sini ya. Nah, satu sifat. Nah, contoh lagi, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam ya. Sama ini juga satu sifat ya. Nah, wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus, gitu. Itu sifat. Berarti intinya persilangan mono itu kan satu, hibrid itu sifat ya beda. Oke, sekarang monohibrida dominasi penuh ya. Nah, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Nah, jadi di sini di monohibrida dominasi penuh merupakan satu sifat beda ya. Tapi di sini ada resesif, ada dominan. Nah, makanya yang resesif akan terkalahkan oleh yang dominan. Ya. Nah, bila ada dua gen resesif, nah kalau dua-duanya resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak akan muncul. Nah, jadi bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, nah maka sifat resesif tidak akan muncul dan tidak akan kelihatan dia. Nah, diagram persilangan itu seperti ini. Nah, parental generasional. Parental itu tadi apa? Parental itu induknya atau ya indukannya, bibit lah ya. Nah, ini SS besar, SS kecil. Ini artinya apa? Ini adalah dominan ya. S besar itu dominan, S kecil itu resesif. Nah, maka nanti akan ketika dikawinkan gametnya itu S besar S kecil. Nah, maka akan menghasilkan SS ya. Nah, akan dominan. Nah, F1 generation atau generasi ke-1 ya, keturunan pertama itu akan menghasilkan, nah, terpecah lagi ya, S besar dan S kecil. Nah, contohnya ya, tanaman berbatang tinggi dominan. Nah, berarti dominan ya, tinggi dominan. Oke, kita ambil tadinya dominan itu dilambangkan dengan huruf besar. Oke, tinggi kan, kita ambil huruf T ya, T besar berarti ya. Dominan ini disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Ya, berarti T kecil dikembalikan dari tinggi. Oke, berarti T kecil ya. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Nah, misalkan ini kenapa T, kenapa gak R? Oke, karena kita dilihat dari sifat yang dominannya ya. Sifat yang dominan berarti T kan, T besar. Jangan R ya, tapi T. Nah, kembalikan dari T besar ada T kecil berarti kan. Nah, itu. Jadi dilihat dari sifat yang dominannya. Nah, bagaimana perbandingan keturunannya sampai pada F2? Jawab. Oke. Ini keturunan indukannya ya, indukannya tinggi disilangkan dengan rendah. Oke, tinggi itu tadi lambangnya kita T
T besar, rendah itu T kecil. Nah, makanya dapatlah gametnya itu adalah ini T besar dan ini T kecil. Nah, maka dapat keturunan ke satunya atau fenotip satunya itu T besar, T kecil. Nah, itu ini merupakan hasilnya adalah bakal tinggi. Kenapa? Karena tadi lebih dominan ya. Nah, tinggi. Nah, jadi hasilnya akan tinggi. Nah, terus kalau keturunan keduanya kita diambil dari fenotip satu atau keturunan ke satu, itu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, maka dapatlah gametnya itu T besar T kecil, T besar T kecil. Nah, bagaimana F2-nya? Berarti kita harus silangkan kembali atau kawinkan kembali ya. Nah, kita bikin tabel. Nah, F2-nya itu adalah kita silangkan tadi ada T besar T kecil kan, T besar T kecil. Oke, kita lihat T besar silang dengan T besar itu akan menghasilkan T besar keduanya ya. Terus T besar disilangkan lagi dengan T kecil akan menghasilkan T besar T kecil. T besar disilangkan lagi dengan T kecil itu akan menghasilkan T besar T kecil. Nah, makanya terus T kecil sama T kecil itu akan menghasilkan T kecil T kecil. Nah, lihat nanti kita genotipnya bagaimana ya. Nah, tadi kan perbandingan genotipnya adalah T besarnya tadi ada berapa? Ada 1 ya. T besar T kecilnya ada berapa? Ada 2. Nah, T kecilnya ada 1. Nah, maka perbandingan fenotip keduanya itu adalah tingginya 1, ada tinggi 1 ini, yang ini, ada tinggi yang kedua itu yang ini, dan ada rendahnya 1. Nah, maka kita lihat nanti hasilnya akan jadi apa. Nah, makanya perbandingannya ini kan tinggi ya, kita jumlahkan aja 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Berarti nanti hasil fenotipnya itu tingginya akan 3 dan rendahnya 1. Maka keturunan keduanya bakal didapatlah 3 berbanding 1. Nah, itu. Nah, terus yang kedua ada persilangan monohibrida semi dominasi, yaitu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Jadi persilangan satu sifat ini di resesif dan dominan saling mempengaruhi pada keturunannya. Nah, sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Contohnya ya. Nah, misalkan di sini tanaman mawar berbunga merah. Mawar merah. Merah ya, berarti disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih ya. Nah, berarti kebalikan dari merah ya. Jangan P di sini, tapi gunakan saja ini ya. Nah, bila dalam perkawinan ini itu terjadi sifat semi dominasi. Nah, bagaimana perbandingan keturunan sampai dengan F2-nya? Nah, kita lihat. Nah, parental 1 ya. Atau indukan ke 1 itu merah ya. M besar M kecil, M besar putih, M kecil. Nah, maka gametnya itu atau alelnya itu M besar disilangkan dengan M kecil, maka didapatlah keturunannya itu M besar M kecil, atau di sini merah muda ya. Nah, didapatnya itu adalah merah muda. Nah, maka untuk P2 atau parental keduanya itu kita ambil dari sini M besar M kecil. Nah, gametnya itu M besar M kecil. Nah, silangkan sampai F2. Nah, bakal seperti apa F2-nya? Hampir sama dengan yang tadi ya. Intinya di sini bakal disilangkan M besar, M kecil, M besar. Nah, ya sama ya. Cuman di sini warnanya itu akan mempengaruhi dua-duanya. Jadi ini memang benar-benar merah, yang ini adalah merah muda. Nah, ini yang putih ya. Nah, jadi ini ada 2, ada merah muda, ada 3 ya, dan putih akan hasilnya itu. Nah, perbandingan genotipnya merah itu 1, ros 2, dan putih 1. Nah, persilangan dihibrida ya. Nah, persilangan dihibrida itu ada persilangan 2 sifat berbeda. Nah, di sini lebih banyak lagi ya sifatnya. Tadi makan cuma 1 sifat ya, monohibrida mah. Nah, ini 2 sifat yang berbeda. Contohnya, ya, sapi bertanduk pendek berambut putih. Nah, berarti sifatnya di sini ada bertanduk pendek dan berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang
berambut hitam. Oke, dua sifat ya. Oke, lihat. Tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Nah, ada dua kan? Nah, mangga berbuah besar rasa masam, buah kecil rasa manis. Nah, nanti disilangkan sepertinya. Nah, contoh ya. Tanaman mangga berbuah besar atau BB rasa asam MM ya. Nah, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, kebalikan dari besar berarti B, dan rasa manisnya. Kenapa M? Karena manis yang dominannya. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2 ya? Oke, kita lihat. Terus F1-nya, P1-nya atau penotip parental satunya itu besar masa kecil manisnya, atau BB besar MM kecil, BB kecil MM besar. Nah, genotipnya BM B besar M kecil, B kecil M besar, maka didapatlah BBMM ya. Nah, ini penotip 1 ya, atau keturunan pertama itu ini ya, besar manis ya. Nah, gitu. Oke. Nah, penotip turunan keduanya, penotip keduanya nanti disilangkan lagi ya, BBMM besar manis. Nah, ini yang besar manis disilangkan ya. Bagaimana penotip duanya, F2-nya? Nah, kan BM. Nah, ini kan bisa saja BM atau B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Sama ini juga ya, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, makanya ini gametnya atau alelnya ya. Nah, gimana nih ini perkawinannya? Nah, jadi tadi kan ada 4 ya. Nah, ada 4 macam, ini BB. Nah, didapatlah seperti ini. Oke, nah lihat ya. Ini silangkan dengan ini, nanti hasilnya B besar, M besar. Ya, BB besar, MM besar. Ini BB besar, M besar, MM kecil. Nah, sampai ke sini ya, B kecil, BB kecil, MM kecil. Lihat dari hasil persilangannya ini ke sini. Ya. Nah, oke. Nah, hasilnya gimana? Nah, perbandingan genotipnya. Nah, BBMM itu 1 ya, atau nah, terus BBMM 2, BBMM B besar, B kecil, MM besar. Nah, ini hasilnya seperti ini ya perbandingannya. Ya, ini masih ada ya, besar manis. Oke, ini besar manis, ini besar manis, besar manis, besar manis. Totalnya ada berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. Sebenarnya perbandingannya. Oke, nah ini besar asam ya, ini besar asam, ini kecil manis, nah ini kecil masam, kecil. Nah, banyak besar asam itu ada 3 ya, itu 1 tadi perbandingan 1, 2, 1. Nah, berarti kan 1 ditambah 2 besar asam ya. Oh, besar asam ini sama ini ya. Nah, ini besar asam, 1 ditambah 2, 3 besar kecil manis. Ini sama ini berarti 1 ditambah 2, 3. Nah, terus kalau kecil asam itu 1 ya, kecil asam ini BB kecil. Nah, oke ya, terima kasih, itu saja bisa dipahami. Nah, kalau belum paham silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Oke, untuk tugasnya silahkan dilihat di buku halaman 81. Coba kalian kerjakan di uji kompetensi 3.2 nomor ke-1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.